Pernah gak kamu merasa nyesel setelah beli sesuatu? Bisa jadi kamu sebenarnya terkena marketing manipulatif tanpa kamu sadari. Mari kita bongkar. Kita mungkin sering mendengar bahwa produk yang laris di pasaran tidak selalu karena kualitasnya. Seringkali yang jauh lebih menentukan adalah bagaimana produk itu ditawarkan. Itulah sebabnya banyak orang berlomba-lomba untuk menciptakan strategi marketing yang menarik agar produknya bisa terjual dengan cepat. Nah, dalam prakteknya, ada yang menggunakan metode persuasi yang adil dan saling menguntungkan, tapi ada juga yang menempuh jalan manipulatif yang secara halus justru merugikan kita sebagai konsumen. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui teknik-teknik berikut agar kita bisa menjadi konsumen yang lebih cerdas. Steering adalah teknik mempengaruhi keputusan orang lain secara halus agar mengarah pada pilihan tertentu dan tanpa terlihat memaksa. Nah, biasanya dilakukan dengan menyusun informasi atau memberi saran yang tampak netral, yang padahal sebenarnya tujuannya adalah mengarahkan target kepada sebuah keputusan yang diinginkan oleh pelaku steering. Steering tujuannya bisa baik, seperti membantu konsumen untuk memilih produk yang lebih bermanfaat, dan sebaliknya, steering juga bisa digunakan untuk kepentingan pribadi si pelaku semata. Nah, dalam konteks jual beli atau bisnis, perbuatan steering itu terbagi dua. Nah, pertama, steering untuk kepentingan pribadi si penjual. Yang kedua adalah steering untuk kepentingan konsumen. Kita bahas yang pertama. Misalkan begini, ada seorang pembeli, ya kita sebut saja namanya Ayu. Nah, si Ayu ini hendak membeli laptop dan mengatakan kepada penjual bahwa ia ingin membeli laptop dengan merek Asus. Nah, alih-alih langsung memberikan laptop Asus, penjual justru menawarkan merek lain dan terkesan berusaha agar Ayu lebih memilih produk alternatif tersebut. Ia menyebutkan beberapa kekurangan Asus dan mengatakan bahwa merek lain ini punya kelebihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan Ayu. Bahkan, penjual juga menawarkan produk yang menarik seperti pendingin laptop jika Ayu memilih produk alternatif tersebut. Jika kita berada di suatu kejadian seperti tadi, mungkin kita berpikir, mengapa penjual terkesan pilih kasih sama barang dagangannya sendiri? Jawabannya adalah, kemungkinan bisa jadi merek laptop Asus yang Ayu inginkan itu udah laku banget. Sedangkan produk alternatif yang penjual tawarkan itu kurang peminatnya. Sehingga penjual menggunakan steering agar semua produknya terjual secara seimbang. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah teknik ini etis dan halal? Jawabannya adalah tergantung. Jika penjual hanya sekedar menawarkan, transparan, serta bersikap adil, alias tidak mendiskreditkan produk yang semula diinginkan oleh pembeli dengan tentunya melebih-lebihkan kekurangannya, maka teknik ini sebenarnya sah-sah saja. Namun, jika penjual menyembunyikan informasi, mengarahkan demi kepentingan toko semata dan tanpa peduli kebutuhan atau kepuasan konsumen, dan membuat konsumen merasa tertipu atau kecewa setelah membeli, maka teknik tersebut bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak etis, bahkan juga bisa dikategorikan sebagai perilaku manipulatif. Saran saya kepada kamu sebagai pembeli, jika kamu berada di situasi seperti yang dialami oleh Ayu tadi dan kamu merasa ragu, sebaiknya jangan buru-buru. Karena biasanya banyak orang merasa menyesal atas keputusan yang ia ambil. Saya sendiri pernah mengalami situasi ini. Ketika di dalam toko dan melakukan transaksi, saya merasa telah melakukan sesuatu yang benar dengan mengikuti saran si penjual. Baru aja keluar dari pintu toko, saya nyesal senyesal-nyesalnya. Udah research berhari-hari di internet, tiba-tiba berubah haluan karena kegocek steering yang dilakukan oleh penjual tadi. Jadi, kadang yang menggoyahkan keputusan kita saat berjualan itu bukan karena kurangnya informasi, tapi kondisi emosional saat berhadapan dengan orang yang lebih pintar mempengaruhi.
Yang kedua, steering untuk keuntungan pembeli. Nah, terkadang juga penjual menggunakan steering bukan untuk kepentingan penjual semata, melainkan tulus untuk kepentingan pembeli. Misalkan begini, Ayu berkata ke penjual bahwa ia ingin membeli laptop dengan merek Acer dengan RAM 2 GB. Ketika Ayu dan penjual ngobrol, penjual menemukan informasi bahwa ternyata Ayu adalah seorang gamer. Nah, karena informasi ini, penjual lalu mengingatkan kepada Ayu bahwa laptop Acer RAM 2 GB yang Ayu minta itu kurang cocok jika digunakan untuk kebutuhan gaming. Sehingga penjual menawarkan produk yang lain agar sesuai dengan kebutuhan Ayu sebagai pembeli. Atau dalam kasus lain, misalkan Ayu ingin membeli merek Acer dengan tipe tertentu. Namun, uang yang Ayu miliki ternyata tidak cukup. Nah, di sini penjual lalu menawarkan produk yang sesuai dengan budget yang dimiliki Ayu. Tujuannya tentu saja untuk memberikan solusi kepada Ayu. Nah, jika steeringnya model seperti ini, itu selain memberikan manfaat kepada pembeli, sehingga pembeli mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang ia butuhkan, juga bisa meningkatkan kepercayaan dari konsumen kepada si penjual. Sehingga secara tidak langsung, ini juga bermanfaat bagi penjual itu sendiri secara jangka panjang. Secara garis besar, komitmen bertahap adalah penjual menawarkan produk secara perlahan dengan cara memberikan tawaran dengan tawaran yang sangat sulit untuk ditolak.